Amin, puji Tuhan. Silakan dulu kembali. Shalom Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, pertama-tama saya mau menyampaikan terima kasih buat Badan Pengurus wilayah yang ada di Kota Manokwari yang memberikan kesempatan kepada saya ada di Manokwari, dan lebih dari itu terima kasih buat Gembala Sidang yang besar GKPI El Gibor ya, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, dan seluruh rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di Kota Manokwari dan juga yang ada di Kabupaten Mansel ya, Pastor Pierre Rumarope pada pagi ini ada bersama-sama, dan juga keluarga hamba Tuhan Bapak Yongki Rawiyai, puji Tuhan ya, pagi ini ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, saya berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menyampaikan walaupun sudah lewat ya, selama hari Natal 25 ya, hari Natal 2020, dan selama tahun baru ya 2021. Kiranya tahun yang baru ini ada banyak berkat yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Dan bukti berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan buat GKPI yang ada di Manokwari hari ini dan hari Selasa, kita akan meresmikan, kita akan mentabiskan 3 pos pelayanan. Puji Tuhan, itu berkat yang luar biasa buat GKPI yang ada di Manokwari. Sebentar sore kita ada di Hotel Bini untuk meresmikan, mentabiskan pos pelayanan GKPI Jemaat El Sadai Manokwari. Kemudian hari Selasa kita akan habiskan pos PI Jemaat El Jire ya, di Orasbari ya. Kemudian GKPI House of Glory ya, di Ransiki. Itu hari Selasa. Jadi hari Selasa pagi kita semua akan menuju ke Mansel untuk kita membuka 2 pos pelayanan. Dan saya percaya 3 pos ini akan dibuka, dan itu Tuhan punya rencana besar buat GKPI. Amin. Ya, apa rencana Tuhan buat GKPI di Manokwari? Sebentar saya akan jelaskan melalui kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Ya, puji nama Tuhan. Mungkin itu sedikit. Nama saya Yos Filipus Padoma. Ya, saya Gembala Perintisan di Manokwari. Ya, puji Tuhan. GKPI dan saya. Ya, Manokwari. Puji Tuhan. Ya, saya belajar untuk merintis ini ya. Puji Tuhan. Saya dari nol. Ya, karena mungkin beberapa puluh tahun yang lalu saya dipercayakan untuk mengembalakan jemaat yang ada di Sorong. Memang sudah ada, dan hari ini sebentar saya akan memulai dengan bersama keluarga hamba Tuhan Bapak dan Mama Pariri dan Paridusa ya, puji Tuhan. Saya membutuhkan dukungan saudara sehingga kita semua rekan-rekan hamba Tuhan kita bergandengan tangan untuk kita menangkan Manokwari Mansel untuk pemulihan bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu yang membawa Alkitab, buka bersama-sama dengan saya di dalam kitab Perjanjian Baru, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Saya mau kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-47. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Dengan perikop pembacaan cara hidup jemaat yang pertama. Ya, puji Tuhan. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41
hingga ayatnya yang ke-47. Saya senang kita membacakan ayat-ayat ini secara bergantian. Saya membaca yang ganjil dan Bapak Ibu membaca setiap ayat-ayat yang benar. Dari Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkan firman itu di dalam kehidupannya setiap hari. Puji Tuhan. Dari ayat pembacaan di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-41 hingga ayatnya yang ke-47 ini Bapak Ibu, saya ingin berbicara dengan judul khotbah di saat siang hari ini, yaitu jemaat yang bermisi. Itu judul khotbah pada pagi ini, yaitu jemaat yang bermisi. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat-ayat pembacaan yang baru saja kita baca tadi, saudara ya. Puji nama Tuhan. Secara khusus Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-41. Alkitab bilang ya, ketika orang-orang mulai menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan rasul-rasul mulai mengadakan banyak tanda-tanda dan mujizat, saudara ya, puji Tuhan. Dan Alkitab memberitahukan kepada saya, Alkitab memberitahukan kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, puji Tuhan ya, memberitahukan kepada saudara dan saya, Alkitab bilang mereka bertambah berapa? Ayat 41 di sana. Mereka, Alkitab bilang bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Yang pertama Bapak Ibu ya, El Gibor, saya dengar saja Juli akan diresmikan. Dan Bapak Ibu akan diresmikan gedung gereja ini. Tidak apa-apa saya pakai kosong aja. Saya pakai kosong aja ya, karena suara saya suara bass ya, puji Tuhan. Nanti sesudah diresmikan ini, pertanyaan saya, keluarga besar jemaat El Gibor bisa angkat tangan? El Gibor. Oke. Ya, yang ada di sini kurang lebih ada sekitar 20 orang. Turun tangan. Kira-kira gereja ini dia bisa menampung berapa orang di sini? 20? 10? 50? Dia bisa menampung berapa di sini? Perkiraan aja, sekitar 100. Sedangkan yang ada di sini baru berapa? 20. Berarti masih kurang berapa? 80. Pertanyaannya, mau nggak gereja ini habis stabil ya dulu? Bilang buat teman, kau harus bermisi. Bilang buat teman, kau harus bermisi. Haleluya. Jadi kalau Bapak Ibu kita tidak bermisi, maka dengar baik, 20 sampai Tuhan Yesus datang cuma 20. Tapi kalau saudara dan saya mulai mengambil komitmen untuk bermisi Bapak Ibu, maka puji Tuhan bukan cuma 100 yang nanti akan datang. Ada 200, ada 500, ada ribuan, ada
cuma bertambah jumlah anggota kita, tapi gereja kita akan ada di kota ini, ada di mana-mana, karena kita mulai bermisi. Saya percaya gereja pura-pura menyembah Allah yang sama yang kita sembah atau beda? Sama. Dan Alkitab memberitahukan, Bapak Ibu perhatikan ayatnya yang ke-47. Bagian B dikatakan di sana, dan mereka apa? Ayat 47, Bapak Ibu lihat Alkitab. Alkitab bilang apa? Ayat 47 bagian, dan mereka apa? Mereka disukai semua orang. Pertanyaannya, mau GKPB disukai dan disukai? Mau kan? Puji Tuhan. Alkitab bilang, dan mereka disukai semua orang. Selesai. Kemudian kalimat baru, dia bilang begini, dan tiap-tiap hari, sama-sama bilang, tiap-tiap hari. Bukan tiap minggu, bukan tiap bulan, bukan tiap tahun, tapi Alkitab bilang tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari Tuhan bikin apa? Alkitab bilang Tuhan menambahkan jumlah dengan orang yang diselamatkan. Saudara rindu tiap-tiap hari Tuhan tambahkan bilangan kita orang? Puji Tuhan. Bilang sekali lagi teman, mama, bapak, usi, ibu, ya, kakak, adik harus bermisi. Tapi kalau saudara cuma mau datang di gereja ini, cuma mau jadi anggota jemaat yang nyaman di sini, saya juga tetap kita tidak akan. Mesti bermisi. Bagaimana Bapak? Kita mulai bermisi sesuai dengan profesi kita. Yang bekerja di kantor pemerintahan, puji Tuhan. Perhatikan orang-orang di sekitar kita yang mungkin belum setia beribadah kepada Tuhan, yang tidak pernah beribadah. Buka mulutmu dan katakan kepada dia, Yesus mengasihi engkau, Yesus mencintai engkau. Di mana saja engkau bekerja, engkau mulai memperkenalkan siapa itu Yesus. Puji Tuhan. Saya percaya ketika nama Yesus saudara sebut terus kepada mereka, dan mereka akan bertanya, Bapak, Mama, Saudara, adik, kakak, oke bagaimana? Saya bisa bergabung kan? Puji Tuhan. Dan mari kita mulai bermisi. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, kurang lebih 1995 yang lalu, ya, belum ada pemekaran di tanah Papua ini. Sorong itu cuma satu kabupaten, Kabupaten Sorong saudara, ya. Dan Kabupaten Sorong yang besar itu cuma satu gereja namanya GKPB Jemaat Getsemani yang hari ini. Ya, puji Tuhan. Saya memimpin jemaat di sana 1993. 1995 Tuhan taruh beban buat saya. Ya. Ini kabupaten, ini bukan kecamatan, ini bukan distrik. Ini kabupaten, gereja cuma satu. Tuhan taruh beban buat saya untuk kembangkan ini GKPB. Maka singkat Bapak Ibu, lahirlah itu GKPB semua yang ada di kota Sorong itu sumbernya dari Getsemani. Jadi ada sekitar kurang lebih dalam kota itu 10 GKPB. Ya, asalnya dari Getsemani. Ya, termasuk Bapak Ibu GKPB Mahanaim yang digembalakan oleh hamba Tuhan Ketua Wilayah Pendeta Simon Beta. Itu kami mulai buka bersama-sama dengan keluarga Pariri dan keluarga Parimusa. Sekarang ada gereja yang besar di sana 10 kali 20. Tahun ini rencana mau diresmikan. Kemudian GKPB yang paling besar di kota Sorong itu adalah GKPB Jemaat Bethesda. Dengan Getsemani itu saudara kurang lebih 1 kilo. Saya lepas 60 kepala keluarga untuk bentuk jemaat di sana. Dan gereja mereka paling besar di tanah Papua, 5
15 kali 30. Kemudian GKPP yang lain termasuk yang digembalakan oleh pendeta Tom Cipera itu asalnya dari Getsemani. Puji Tuhan. Tuhan taruh beban itu buat saya dan saya laksanakan. Bapak Ibu, saya bersaksi sedikit kan. Ketika saya melepaskan jemaat Bethesda, bukan 60 keluarga. Bukan 60 orang. 60 kepala keluarga. Jadi kalau orang keluar dari Getsemani, kira-kira kosong gak itu Getsemani? Getsemani Solo, pasti kosong. Bapak Ibu, saya habiskan gerejanya, saya doakan pengurusnya, pendetanya hari Rabu, bulan November. Hari Kamis, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan saya mulai, baru terkumpul sekali. Saya bilang ini hari Minggu masuk gereja, saya tidak mau lihat ke belakang. Karena pasti setengah bangku itu pasti kosong. Bapak Ibu, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu doa puasa, waduh saya pikiran kacau karena pasti jemaat setengah kosong. Puji Tuhan. Hari Minggu kami masuk ibadah. Saya sudah tidak mau lihat ribut di belakang. Mungkin kenapa saya tidak mau lihat ke belakang? Karena saya pikiran itu kosong di belakang. Ketika ibadah selesai, GR menyerahkan kepada saya naik. Saya lihat begini, seperti saya tidak melepaskan 60 kepala keluarga. Puji Tuhan. Ya, jadi di Getsemani sekarang itu ada kurang lebih 150 kepala keluarga. Ada kurang lebih 500 jiwa yang ada di Getsemani. Puji Tuhan. Dan saya rindu Bapak Ibu, GKPP ada di Manokwari, kita akan bertemu orang-orang yang ada di Pinggir-Lapan masuk pada terang yang akan. Amin. Maka kami akan Tuhan akan saling bergandengan tangan, menopang, dan jemaat Tuhan harus dukung kami. Amin, Bapak Ibu. Dukung kami. Dukung dengan apa? Paling besar itu dukung dengan Tuhan. Sehingga ketika kita hamba Tuhan berdiri, tanda-tanda heran, tanda-tanda bisa terjadi, ada banyak orang diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga taruh beban Tuhan, apa-apa Tuhan yang ada di tempat ini, semua jemaat Tuhan. Maka tahun ini kita resmikan 3 pos pelayanan. Kalau bukan Tuhan taruh beban, pasti tidak akan terjadi. Amin, Bapak Ibu. Mari kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pagi ini saya mau bagikan kepada kita apa tujuan ya dari saya dan Bapak Ibu bermisi. Apa tujuan dari saya dan saudara mau buka pos pelayanan? Apa tujuan dari saudara dan saya mau buka gereja baru? Kita mesti tahu dulu. Ya, supaya kita bekerja enak. Kalau kita tidak tahu tujuan, ya pasti kita tidak akan maksimal. Tapi kalau kita tahu tujuan dan tujuan itu sesuatu yang besar, pertanyaannya mau kerja gak? Kita mau kerja gak kalau sesuatu ada di depan kita yang besar? Pasti kita mau. Contoh di tempat kerja, ya kita bekerja di tempat kerja kita baik pemerintahan maupun sekuler. Ya, pasti ada tujuan kita di sana. Saya mau menduduki ini, mau menduduki ini. Kalau kita mau menduduki hal-hal seperti yang kita inginkan, pasti kita akan bekerja keras. Kita akan tunjukkan kualitas kerja kita. Sehingga Bapak Ibu, ya ada waktunya saudara dan saya kita akan dipromosikan, saudara. Puji Tuhan. Alasan saudara, mengapa saudara dan saya harus bermisi, harus membuka pos pelayanan, harus membangun gereja baru, Bapak Ibu. Alasan yang pertama saudara, yaitu tentang keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Jadi tujuan dari saudara dan saya kita bermisi. Tujuan dari saudara dan saya membuka pos PI, membuka gereja baru, Bapak Ibu. Yang pertama saudara itu karena keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Alkitab memberitahukan kepada saudara dan saya di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayat
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bermisi karena kita mau menyelamatkan banyak orang untuk Tuhan. Ada banyak orang di kota ini, ada banyak orang di kabupaten ini, ada banyak orang di kabupaten Mangsel, saudara, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam kegelapan, saudara. Dan Alkitab bilang, kita membaca di dalam Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-23, saudara. Karena hidup di dalam dosa, manusia hilang kemuliaan, saudara. Yang sebenarnya manusia bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, muka dengan muka. Oleh karena dosa, oleh karena kejahatan, kemuliaan itu hilang. Dan apa dari kemuliaan itu, Bapak Ibu, Alkitab berkata di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, upah dari dosa itu adalah maut. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pertanyaannya buat saudara dan saya, mau tidak keluarga-keluarga kita, anggota-anggota keluarga kita, ketika Tuhan Yesus datang dan mereka dihukum di dalam api neraka? Kira-kira saudara dan saya mau gak itu? Saya yakin kita tidak mau. Itu sebabnya kalau kita tidak mau, Bapak Ibu, anggota keluarga kita nanti di kemudian hari akan dihukum oleh Allah di dalam api neraka. Maka saudara dan saya kita harus memiliki beban terhadap jiwa-jiwa mereka. Amin, Bapak Ibu. Harus memiliki beban terhadap jiwa-jiwa mereka. Kita tidak boleh egois, Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh senang-senang di dalam jemaat ini tanpa kita memikirkan saudara keluarga kita yang lain yang masih hidup di dalam kegelapan, yang masih hidup jauh dari Tuhan. Mari kita miliki beban ini, saudara. Saya percaya kalau kita semua berkomitmen untuk memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Sekali lagi saya katakan, puji Tuhan, kalau kita semua berkomitmen itu, maka pasti tiap-tiap hari kita akan membawa orang untuk Kristus. Dengan baik kita bawa ke gereja. Nanti kalau bawa ke gereja mereka bisa hilang. Tapi kita harus berusaha untuk membawa mereka untuk berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ketika orang berjumpa dengan Tuhan, saudara, haleluya, dia akan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ini beban yang harus saudara dan saya kita miliki. Puji nama Tuhan. Jadi yang ada di sekolah, SMP, di SMA, mari mulai ajak teman-teman. Tidak boleh engkau tutup mulut ketika ada bersama-sama dengan komunitas. Engkau mulai bicara tentang siapa itu Yesus. Engkau mulai bicara tentang kebaikan Tuhan bagi orang lain. Haleluya. Jangan dulu bawa mereka ke sini. Kasih tahu Tuhan itu mencintai mereka. Tuhan mengasihi mereka. Ketika mereka merasakan lawatan Tuhan, Tuhan akan bekerja di dalam hidup mereka. Tanpa saudara mengajak mereka, haleluya, Roh Kudus akan menjama mereka dan mereka pasti akan mengikuti yang haus. Mari kita miliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan. Jadi GKPB yang lupa tanya data. Ya, ada sekitar berapa kepala keluarga, teman-teman? 15. Puji Tuhan. 15 kali suami istri berarti ada sekitar 30 orang. Kita pakai saja 15 kepala keluarga suami istri berarti 30 orang. Maka saya mau tantang GKPGL Limo. Haleluya. 2021 ini 15 kepala keluarga suami istri masing-masing harus menangkan 1 jiwa tahun ini. Amin. Bisa menangkan 1 jiwa tahun ini? Haleluya. Saya percaya kalau kita berkomitmen ini, Januari atau minimal Februari kita mulai. Februari kita mulai bawa 1 jiwa. Berarti dari 15-30 sekarang kalau kita masing-masing 30 orang bawa 1 jiwa, ada berapa lagi? Sudah berapa ya?
Kalau 30 orang tadi suami istri, kalau dia bawa 1 jiwa, berarti bulan Februari ada berapa orang? 60 orang. Dari 60 orang, saudara bawa 1 jiwa lagi bulan apa? Bulan Maret. Bulan Maret ada berapa orang? Haleluya. Mau bermisi? Sorry ya. Saya cuma mau kasih tahu, jangan nyaman jadi anggota jemaat di sini tanpa saudara memenangkan jiwa. Jangan nyaman meminta maaf, melayani sini lomba-lomba sini sukacita, dan kita tidak memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhina. Saya cuma kasih tahu Tuhan, pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kehidupan kita. Apalagi kepercayaan buat kita di dunia sekuler, di dunia rohani, Tuhan minta pertanggungjawaban. Dan pasti kita masing-masing akan bertanggung jawab. Puji Tuhan. Sama Bapak Ibu ya. Nanti sesudah sebentar diresmikan, saya pasti akan memiliki data tentang jemaat Elsadeh Manokwari. Dan pasti tahun pertama pelayanan ini saya pasti bicara banyak mengenai pendidikan. Kita semua mulai bergerak untuk menginjil. Kalau semua orang menginjil, Bapak Ibu kemarin puji Tuhan. Bayangkan itu di sini 15 orang, bulan Februari menangkan anak orang menangkan 1 lagi, bulan Maret ada 120. Tadi kan total ini cuma dia isi berapa? 100 ya. Berarti mau bangun gereja baru kan ya? Amin. Lain kan tak mungkin untuk aku susu di sini kayak ikan puri dong jemput. Lain kan yang masih tercukup. Itu baru bulan berapa? Bulan 3. Baru bagaimana? 120 orang itu kalau orang komitmen bermisi lagi bawa 1 orang berarti berapa? 240. Jemaat pernah bikin itu tak? Mari kita mulai bermisi. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Kira-kira itu jiwa-jiwa yang dari Manokwari di mana banyak tak? Banyak. Cuma orang perlu memiliki beban ini. Saya percaya kalau itu memiliki beban itu, puji Tuhan. Orang semua berkomitmen. Ketika ada kegiatan datang di sini, teman-teman kita dari luar akan terkaget-kaget. Puji Tuhan. Ya, yang ada di dalam gereja ini adalah tamu-tamu undangan, sedangkan jemaat yang ada ribuan, ada berdiri ribuan. Orang akan tergabung-gabung itu. Kenapa? Karena kita semua mau bermisi. Bapak Ibu, kalau saya menjadi pendeta egois di Sorong itu ada sekitar 2.000 orang di Sorong. Itu anggota jemaat yang saya pimpin 2.000 orang. Tapi 2.000 bisa dibagi. Puji Tuhan. Oh, ini di depan memang puji, bukan Bapak puji. Itu beban Tuhan dan saya bersyukur bisa ketemu dengan Pastor Pierre Rumah Ropen yang punya jiwa menginjil juga ini. Ini baru rencana buka, dia bilang nanti buka lagi tak mulai. Nah, saya bilang sama tuh, buka ini dulu. Ya, kasih jalan dulu nanti buka tak mulai. Amin. Mari kita bergandingan tangan. Mau bergandingan tangan? Mau memiliki beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang? Puji Tuhan. Kita mulai jangan dulu kita kemana-mana. Kita mulai pakai itu Kisah Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8. Pergilah, ya. Jadi karena semua bangsa, bukan Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 ayat 8. Kamu akan menjadi, ya, kamu akan menjadi saksiku di mana-mana, Yerusalem dan lain sebagainya. Jadi kita mulai dari keluarga. Kalau ada keluarga yang perlu menyerahkan diri kepada Tuhan, puji Tuhan. Tidak usah malam-malam. Mari bicara buat Tuhan, kasih tahu buat Tuhan. Saya percaya Tuhan jamah mereka. Sekeras apapun Tuhan akan tarik mereka untuk datang memuliakan dan juga memuliakan. Amin Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bermisi karena masih banyak jiwa-jiwa yang hidup dalam dosa, ikatan kuasa kegelapan, serta hidup dalam hukuman.
mari saya mau menantang Bapak Ibu. Besok dan seterusnya mari bicara ke orang. Kalau boleh bicara lebih banyak tentang nama Yesus. Ya, yang lain kita kalau boleh bicara, boleh. Tapi mari bicara yang lain-lain. Jangan lupa bicara nama Yesus juga. Ya, karena kita bilang Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah karunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana orang bisa percaya kepada Yesus kalau saya dan Bapak Ibu kita tidak memberitahukan tentang Yesus kepada mereka? Kita harus memberitahukan mereka. Jadi Bapak Ibu, alasan mengapa saudara dan saya kita bermisi karena keselamatan apa? Jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian Bapak Ibu, alasan yang kedua, mengapa saudara dan saya bermisi? Mengapa saudara dan saya mau buka pos pelayanan? Mengapa saudara dan saya mau bangun gereja baru saudara? Yang kedua, Bapak Ibu, alasan kita bermisi karena kita mau membangun gereja baru. Amin. Puji Tuhan. Membangun gereja baru bertujuan apa Bapak Ibu? Puji Tuhan. Orang-orang yang kita menangkan bisa dibina di dalam gereja. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua apa? Murid Yesus. Kemudian baptislah mereka. Kemudian ajarkanlah mereka seperti yang aku ajarkan kepada kamu. Ajarkan juga kepada orang-orang yang kita menangkan untuk Tuhan. Ajarkan tentang apa? Ajarkan tentang kebenaran firman Allah. Seperti di dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Haleluya. Jemaat mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul Bapak Ibu. Jadi kalau kita bermisi tanpa kita mempersiapkan bangunan, tanpa kita mempersiapkan sarana saudara, maka ketika kita panen orang-orang, kita panen jiwa-jiwa bagi Tuhan saudara. Haleluya. Kalau tidak ada sarana prasarana, bagaimana kita bisa membimbing mereka? Bagaimana kita bisa membina mereka? Itu sebabnya tujuan dari bermisi. Yang kedua, kita mau membangun gereja baru. Membangun gereja baru adalah bertujuan supaya orang-orang yang kita menangkan, kita bisa bina mereka, kita bisa tuntun mereka supaya mereka menjadi orang percaya yang kuat, menjadi orang percaya yang radikal, saudara, menjadi orang percaya yang tidak hidup untuk diri sendiri, tetapi mereka mau hidup bagi orang lain seperti jemaat Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang tokoh pertumbuhan gereja namanya Peter Wagner saudara mengatakan ini, penginjilan yang paling efektif dan efektif adalah membuka pos PI, membuka pos pelayanan, membuka gereja baru. Itu menurut tokoh pertumbuhan gereja Peter Wagner. Haleluya. Pelayanan penginjilan yang paling efektif itu kita harus membuka pos PI, membuka pos pelayanan, membangun gereja sudah. Membangun gereja, membangun pos pelayanan sebagaimana penuaian. Alkitab memberitahukan kepada saya, Alkitab memberitahukan kepada Bapak Ibu, pandanglah sekeliling kita. Pandanglah dan lihatlah di sekeliling kita. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Jadi Bapak Ibu, kita membuka pos pelayanan, buka gereja baru sebagai ladang penuaian jiwa-jiwa, sekaligus Bapak Ibu membuka pos pelayanan, membuka gereja baru sebagai sarana pendewasaan rohani bagi orang-orang yang saya, bagi orang-orang yang Bapak Ibu menangkan untuk Tuhan. Gereja baru, pos pelayanan itu sudah menjadi sarana
dalam. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka dibina, ketika mereka dituntun saudara, dan mereka memiliki iman yang kuat, mereka tidak akan lagi mundur dari Tuhan. Mereka tetap bertumbuh dalam Tuhan. Itu sebabnya tujuan kita membuka pos pelayanan adalah membuka gereja baru. Membuka gereja baru menjadi sarana-prasarana untuk kita membina orang-orang yang kita menangkan dan selamatkan untuk Tuhan. Itu tujuan dari kita mau bermisi. Selain kita memiliki beban terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang yang kedua, kita mau buka gereja baru. Mari kita berdoa untuk bermisi Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bermisi ya. Amin. Sambil bekerja, silakan bekerja, tunjukkan kualitas kerjamu. Ya. Sehingga kualitas kerjamu ditunjukkan, kita bilang kau bukan turun, tapi kau akan naik. Kau bukan ekor, tapi kau akan jadi kepala. Tunjukkan kualitas kerja kita. Sambil kita bekerja, jangan lupa menantang jiwa sebanyak-banyaknya buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, yang menang, itu yang saya tunggu. Amin. Amin. Ya. Biasanya kalau dengan khotbah itu kalau pendeta bilang bagian pertama, bagian kedua, yang kalau belum dulu yang terakhir itu kan kapan yang terakhir? Ya. Jadi ada 3 alasan mengapa saudara dan saya harus bermisi. Kenapa GKPMI di Manokwari harus bermisi? Yang pertama adalah keselamatan terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Yang kedua, kita mau membuka gereja baru. Kemudian yang ketiga, mengapa kita bermisi, saudara? Yang ketiga Bapak Ibu, karena saudara dan saya mau mempercepat kedatangan Yesus yang kedua kali. Berapa banyak orang yang mau mempercepat kedatangan Tuhan pada kali kedua? Kalau begitu ya Bapak Ibu, terus dia punya budak, adik kakak, bermisi. Terus jangan lihat satu dulu yang saya perintah dilakukan. Jadi yang mereka terus budak teman katakan, adik bapak mama bermisi. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Cara bapak semua. Puji Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita bermisi yang ketiga adalah kita mau mempercepat kedatangan Tuhan. Kenapa kita harus mempercepat kedatangan Tuhan? Saya mau tanya, 2020 kemarin itu orang hidup enak nggak kok? Tidak enak. 2020 kemarin itu enak ya? Menurut Bapak Ibu 2020 enak ya? Tidak enak ya? Puji Tuhan. Tapi saya lihat di Manokwari, khususnya di LG sih, kayaknya enak semua loh. Iya, karena tidak ada masker di 2020. Mungkin kampus buka. Ya, di Getsemani di sana semua masuk di tubuh, penutup mulut dan penutup hidung. Bapak Ibu, saya cuma beritahukan 22 tahun 2020. Kalau Bapak Ibu mau justru baca Injil Matius 24, itu menderita. Tapi Alkitab bilang itu baru awal dari penderitaan. Tahun 2020 kita sudah cukup menderita Bapak Ibu. Saya mau bersaksi ya. Ini ada ibu dokter kita di belakang, saya juga minta bantu. 2020 bulan Maret kami ada program doa puasa jemaat Getsemani 40 hari mulai tanggal 1 Maret berakhir tanggal 9 April. Kemudian menjalani doa puasa sudah jalan 22 hari. Kemudian corona itu mulai heboh di tanah Papua ini, khususnya di kota Sorong. Ada jemaat yang suster Bapak Ibu. Kemudian mereka saya kepala sidang mereka bawa itu vitamin C
Yang 1000 apa itu? Waduh, saya lagi tidak tanya karena bersemangat mau meningkatkan imun tubuh, pertahanan tubuh untuk tangkis corona. Saya tanya lagi padahal ada riwayat mah. Selesai saya makan besoknya sampai rumah berapa lama Bapak Ibu? Dari hari Maret selesai awal Agustus. Bulan Juli saya bangun sekitar jam 4, saya duduk di tempat tidur, di samping tempat tidur. Istri saya lagi berdoa, saya berdoa. Saya sudah tidak bisa berdoa karena saya merasa sepertinya saya sudah mau pulang. Ya, saya sudah, pokoknya saya berdoa, saya sudah sanggup. Jadi istri saya selesai berdoa, kemudian saya menyapa dia pagi itu, saya bilang begini, kayaknya saya mau pulang. Saya sudah tidak sanggup. Bapak Ibu kurang lebih 6 bulan itu keluar masuk dokter, kurang lebih ada sekitar 10 dokter lebih saya pergi masuk. Menderita, menderita. Dan Yesus bilang itu baru apa? Awal dari penderitaan. Kemudian sejenak sekitar 2-3 menit istri saya tidak berbicara, cuma dari wajahnya dia berbicara kepada saya. Dia katakan begini, baru saya jadi panik bagaimana? Saya bilang, saya memang sudah kamu. Saya mau kasih tinggal kalian. Dalam keadaan seperti itu Tuhan itu baik dan Tuhan mengingatkan saya 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Saya bilang Tuhan, saya sudah tidak sakit. Dan Bapak Ibu yang kalau mengajar mengucap syukur, kita orang pernah mengalami pergumulan yang berat, enak mengucap. Tapi ketika kurang diterhadapkan di situ baru saya merasakan. Jadi Bapak Ibu, suara itu mengucap syukur. Dan saya bilang Tuhan terima kasih, saya sudah sembuh. Walaupun saya bergumul Bapak Ibu. Kalau saya ada sampai hari ini karena Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu. Jadi saudara, kita bermisi tujuannya kita mau mempercepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kemudian Alkitab memberitahukan sebelum Tuhan datang, Matius 24 ayat 14 Alkitab bilang ini, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Jadi Bapak Ibu, kita berdiksi, kita memberitakan Injil tujuannya. Kita mau mempercepat kedatangan Kristus pada kali yang kedua. Pertanyaannya buat saudara dan saya pada saat ini, saudara dan saya rindu tidak mau mempercepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kalau saudara dan saya rindu mempercepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, supaya kita hidup senang bersama dengan Tuhan, maka yang harus kita lakukan, mari kita perlu memberitakan Yesus. Kita harus bersaksi tentang siapa itu Yesus. Kita harus membawa jiwa-jiwa Tuhan. Kita harus merambah jiwa-jiwa dari kegelapan datang kepada terang yang ajaib. Bapak Ibu yang diberkati kita Yesus. Jadi tujuan dari kita bermisi adalah kita mau mempercepat kedatangan Tuhan pada kali yang. Jadi kalau Injil Alkitab bilang sekali lagi, firman Tuhan bilang, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Puji Tuhan. Jadi kalau betul mau Tuhan Yesus cepat datang, jadi berdoa supaya telah menderita di dunia ini lagi. Mari berdoa.
jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Tuhan berkati kita semua pada saat ini. Tujuan dari kita bermisi yang pertama apa Bapak Ibu? Ya, karena keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang. Kemudian yang kedua, membangun gereja baru. Kemudian yang ketiga, dan percepat kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Haleluya. Supaya saudara dan saya dijemput seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, Yesus akan melakukan yang pertama, dia membangkitkan semua orang-orang yang mati di dalam Tuhan untuk membawa orang masuk di dalam pesta anak domba Allah. Sesudah orang-orang yang mati dibangkitkan, saudara dan saya masih